Selamat pagi anak-anak. Senang sekali Miss Dian hari ini bisa berjumpa kalian walaupun via offline ya. Karena untuk minggu ini kita belum ada meet dulu. Mungkin minggu depan kalau nggak 2 minggu lagi. Tapi Miss Dian usahakan minggu depan kita akan bertemu dalam meet. Karena kita tidak bisa bertemu dalam meet, jadi hari ini Miss Dian memberikan video pembelajaran untuk kalian. Kita hari ini akan belajar tentang hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Tapi sebelumnya mari kita terlebih dahulu bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk kasih anugerah-Mu yang Kau berikan untuk kami, kesempatan Tuhan yang Kau berikan untuk kami, sehingga kami saat ini boleh belajar Tuhan bersama-sama dalam pembelajaran fisika Tuhan. Bapa, taruh hikmat, taruh pengertian untuk kami, supaya kami boleh memahami Tuhan apa yang Miss Dian sampaikan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke. Kalian sudah sering sekali belajar tentang fisika ya, tapi tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan fisika? Ya, mungkin masih bingung juga untuk menjelaskan ya. Jadi di bab ini kita akan belajar tentang hakikat fisika, apa itu fisika sebagai produk, apa itu fisika sebagai sebuah proses, apa itu fisika sebagai sebuah sikap. Dan kalian akan belajar untuk menganalisis metode ilmiah, dan juga kalian akan mempelajari manfaat fisika dalam kehidupan manusia dan juga menjelaskan keselamatan kerja di laboratorium. Sebelum kita belajar tentang fisika, kita harus mengerti dulu tentang pengertian sains. Apa sih sains itu? Sains berasal dari kata scientia yang artinya adalah pengetahuan. Sains adalah pengetahuan yang telah diuji kebenarannya melalui metode ilmiah. Sains merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala alam melalui pengamatan eksperimen dan analisis. Ya, misalkan para ilmuwan saat ini sedang mengembangkan vaksin yang bisa untuk mengatasi virus corona. Nah, itu juga dipelajari dalam sains. Alam semesta kita ini terbentuk dari objek dan interaksinya yang menimbulkan sebuah fenomena. Sebenarnya fenomena itu tidak terkotak-kotakkan seperti ilmu dasar dan terapan yang kita pelajari. Namun karena terbatasan manusia, menyebabkan ilmu pengetahuan itu terkotak-kotak. Misalkan dalam pembelajaran kimia, dalam pembelajaran biologi, fisika, atau ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Sains sebagai proses untuk membentuk suatu hukum, model, dan teori yang memungkinkan orang untuk memprediksi, menjelaskan, dan mengendalikan tingkah laku alam. Jadi dengan belajar sains, kita dapat mencegah terjadinya mungkin bencana-bencana alam. Nah, ini ada skemanya ya. Jadi sains tadi terkotak-kotakkan. Nah, sekarang karena kita sudah mengerti tentang sains, kita lanjut ke fisika. Sebenarnya apa sih fisika itu? Fisika berasal dari kata fisik yang artinya adalah alam. Fisika adalah bagian dari ilmu pengetahuan alam atau sains tadi yang mempelajari fenomena alam berupa materi dan energi, serta interaksi antara materi dan energi yang diperoleh dari hasil pemikiran dan juga penyelidikan melalui keterampilan bereksperimen dan menerapkan metode ilmiah. Hakikatnya, fisika merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejadian alam berdasarkan fakta, konsep, prinsip, dan hukum yang telah teruji kebenarannya melalui pendekatan ilmiah. Nah, ini ada gambar yang kita pelajari dalam fisika nih, ada banyak sekali ya. Ada fisika kuantum, fisika klasik, relativity ya, dan di dalamnya itu ada lagi elektromagnet, optik, dan sebagainya ya, yang juga sudah kalian pelajari waktu kalian ada di jenjang SMP. Fisika disebut sebagai fisika sebagai sebuah proses
fisika sebagai sebuah produk dan fisika sebagai sebuah sikap. Apa itu? Yuk kita bahas lebih dalam lagi ya. Yang pertama adalah fisika sebagai produk atau body of knowledge. Nah, hasil-hasil penemuan dari berbagai kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh para ilmuwan yang disusun, dikumpulkan secara sistematis, itu menjadi sebuah kumpulan pengetahuan yang disebut sebagai produk atau dalam bahasa Inggrisnya a body of knowledge. Nah, produk ini dapat berupa sebuah fakta, bisa konsep, bisa hukum dan prinsip, rumus, teori, dan model, ada banyak. Misalkan kalian belajar tentang hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, nah itu termasuk produk fisika. Atau kalian belajar tentang model atom Bohr, kalian belajar tentang model atom Thomson dan sebagainya, itu adalah produk dari fisika. Di dalam fisika ini ada banyak cabang-cabang yang dipecah dalam cabang-cabang lain ya, misalkan dalam mekanika gerak, mekanika fluida, termodinamika. Yang fungsinya tadi adalah untuk mempermudah kita mempelajari gejala-gejala alam. Yang kedua adalah fisika sebagai sebuah proses atau a way of investigating. Ini memberikan gambaran bagaimana para ilmuwan itu bekerja melakukan penemuan-penemuan. Nah, ini berkaitan dengan kata kunci fenomena, dugaan, pengamatan, pengukuran, penyelidikan, dan publikasi. Jadi ini nanti berkaitan dengan yang namanya metode ilmiah yang akan berkaitan dengan metode ilmiah yang akan kita pelajari setelah ini ya. Yang ketiga adalah fisika sebagai sebuah sikap atau a way of thinking. Setiap penyusunan pengetahuan fisika diawali dengan sebuah ide-ide yang kreatif. Nah, ketika memunculkan ide kreatif ini nih, kita tuh memerlukan sebuah mental dan sikap seperti rasa ingin tahu, peduli, bertanggung jawab, dan jujur. Dan ada banyak sikap lainnya ya. Jadi kita harus jujur, terbuka ya. Kalau memang hipotesis yang kita lakukan itu ternyata tidak sesuai, ya kita harus menerimanya. Atau ada fakta baru yang ternyata mematahkan fakta yang lama, ya berarti kita harus mau menerimanya. Kita juga harus mau bekerja sama dengan orang lain ya. Misalkan kalian dibentuk dalam kelompok-kelompok, nah kalian harus mau bekerja sama dengan siapa saja, mau ingin tahu, mau peduli. Nah, tadi di fisika sebagai sebuah proses, kita ada kata kunci metode ilmiah. Nah, sekarang kita belajar tentang metode ilmiah ya. Metode ilmiah atau scientific method adalah proses berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Langkah-langkah metode ilmiah itu ada 6. Ya, ada 6. Ini yang pertama adalah melakukan penginderaan. Jadi penginderaan ini adalah melihat sesuatu yang jelas terlihat efek-efek yang ditimbulkan dan dapat dibantu dengan instrumen standar, misalkan termometer untuk mengukur suhu ya. Penginderaan kita kan indera ada penglihatan, penciuman, peraba ya, dan sebagainya. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan masalah. Jadi setelah melakukan penginderaan tadi, kita merumuskan masalah. Nah, merumuskan masalah ini dapat dibantu dengan kata apa, mengapa, dan bagaimana. Dan dilakukan pembatasan agar fokus tidak melebar ya. Pertanyaannya tidak melebar. Yang ketiga adalah membuat hipotesis. Kita membuat hipotesis itu adalah dugaan sementara atau jawaban sementara. Dugaan yang menjawab pertanyaan yang diajukan. Kemudian nomor 4 adalah mengumpulkan data. Pengumpulan data ini dilakukan melalui sebuah eksperimen atau
percobaan sesuai dengan masalah yang kita temukan tadi. Nah, dari eksperimen tadi kita akan mengetahui apakah fakta-fakta tadi sudah mendukung hipotesis kita, apakah hipotesis kita diterima atau ditolak. Yang kelima adalah menguji hipotesis. Di sini peneliti tidak akan membenarkan atau menyalahkan, tetapi mereka akan menerima atau menolak hipotesisnya. Jadi walaupun hasilnya nanti hipotesisnya ditolak, itu tidak menjadi masalah ya. Yang keenam adalah kesimpulan. Kesimpulan di sini kita merumuskan kesimpulan yang bersesuaian dengan masalah yang kita ajukan tadi dan ditulis dengan kalimat yang singkat dan jelas. Sekarang Mistian akan berikan contoh metode ilmiah. Yang pertama adalah tahapan penginderaan. Jadi penginderaan ini kita mengamati suatu fenomena di lapangan, misalkan mengamati buku yang didorong di lantai yang licin dan lantai yang kasar, kemudian didapati bahwa memiliki kecepatan gerak yang berbeda. Kemudian dari fenomena tersebut kita merumuskan sebuah masalah. Misalkan, apakah kekasaran permukaan lantai mempengaruhi kecepatan gerak benda? Nah, kita mulai mengajukan hipotesis. Misalkan hipotesisnya adalah ada hubungan antara kekasaran permukaan lantai terhadap kecepatan gerak benda. Di dalam hipotesis ini kita juga bisa menggali informasi-informasi dari buku ataupun dari jurnal-jurnal ilmiah. Kemudian kita akan melakukan pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini dilakukan melalui sebuah percobaan atau eksperimen. Bisa kita lakukan dengan cara mendesain dulu percobaan yang akan kita lakukan, kemudian menyiapkan alat dan bahannya, melakukan percobaan dan mencatat hasil percobaan yang kita lakukan. Kemudian tahapan yang kelima adalah menguji hipotesis. Setelah kita mendapatkan hasil percobaan, kita melakukan analisis dari data yang kita peroleh, kemudian dengan hipotesisnya, nah nanti akan diperoleh sebuah kesimpulan di nomor 6. Apakah ada hubungannya atau akan diperoleh di kesimpulan. Kita akan memperoleh sebuah kesimpulan, misalkan ada hubungan antara kekasaran permukaan lantai terhadap kecepatan gerak benda. Dari hasil percobaan diketahui semakin besar permukaan lantai gerak benda, semakin lambat. Sekarang kita belajar tentang manfaat fisika. Jadi manfaat fisika ini ada banyak ya, ada di berbagai bidang, tapi di sini Mistian akan tampilkan hanya di beberapa bidang saja. Hanya Mistian tampilkan di beberapa bidang saja. Yang pertama di bidang kedokteran atau kesehatan, misalkan adanya sinar Rangsang untuk mendeteksi patah tulang. Kemudian adanya sinar laser untuk memecah batu ginjal di dalam tubuh. Kalau di bidang pertanian, misalnya penemuan bibit unggul dari proses rekayasa genetika. Kemudian ada lagi penemuan peralatan pertanian yang memantau kerja petani. Penemuan peralatan pertanian yang membantu kerja petani. Dalam bidang transportasi, misalkan konsep gerakan benda yang berpengaruh terhadap pembuatan mobil dan juga motor. Kemudian ada pembuatan kereta maglev menggunakan superkonduktor. Dalam bidang industri, misalkan adanya penemuan berbagai jenis mesin, misalkan mesin diesel untuk mempermudah produksi, dan penggunaan sonar dalam industri kelautan. Dalam bidang komunikasi, misalkan penggunaan ya yang sering kalian pakai ya di gadget kalian ini memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Kemudian juga saat ini sedang banyak orang yang menggunakan internet. Nah, kita menggunakan fiber optik untuk jaringan internet ya. Dalam bidang energi, adanya penggunaan radioaktif sebagai reaktor nuklir. Kemudian juga ada penggunaan sel surya sebagai energi alternatif. Selain ini juga ada banyak lagi, kalian nanti boleh mencari sendiri ya di internet.
Sekarang kita akan belajar tentang keselamatan kerja di laboratorium. Di laboratorium itu banyak sekali peralatan dan perlengkapan untuk melakukan percobaan. Nah, setiap peralatan itu memerlukan perlakuan yang khusus, yang nggak sembarangan, karena mungkin ada bahan yang mudah meledak atau barang-barang yang mudah pecah. Kecelakaan biasanya terjadi karena kelalaian dan kecerobohan kerja, dan itu dapat membuat praktikan kita dapat cedera atau juga orang-orang di sekitar kita yang cedera, sehingga kita perlu tahu keselamatan kerja di dalam laboratorium ya. Walaupun nanti di dalam satu semester ini kita belum melakukan praktikum, nah tapi lebih baik kita mengerti dulu tentang keselamatan kerja di dalam laboratorium. Nah, menurut kalian alat keselamatan apa saja yang perlu ada di lab? Ya. Kemudian aturan apa saja yang harus diberikan di dalam lab? Nah, mungkin yang di SMP dulu sudah ada labnya, ya pasti sudah tahu ya sebagian ya. Nah, jadi alat keselamatan kerja di laboratorium ini yang ideal, yang lengkap ya, ada jas laboratorium. Kemudian ada sarung tangan yang tahan panas, kacamata pelindung, masker, kain lap tahan panas dan tidak mudah terbakar, P3K dan alat pemadam kebakaran. Tapi nanti kita di Kalam Kudus kita tidak pakai sarung tangan ya, kalau kita praktikum fisika kita hanya pakai jas saja, masker ya, P3K, ada alat pemadam kebakaran juga. Kemudian ada aturan keselamatan kerja atau tata tertib di laboratorium. Nah, di sini ada banyak sekali, kalian bisa membaca juga ya di buku paket kalian atau bisa mencari di internet ya, ada banyak. Bisa kalian baca sendiri ya. Misalnya nggak akan bacakan, akan baca sendiri ya. Ada banyak sekali ya. Kemudian kita lanjut aja. Nah, sekarang ada simbol-simbol. Nah, ini simbol-simbol bahaya yang biasanya ada di dalam lab atau di laboratorium ya. Ada banyak simbol-simbol. Di sini sudah ada, misalkan di sini ada tanda cross, artinya hati-hati, bahan berbahaya, atau ini berarti ada bahaya bahan radioaktif dan sebagainya. Penjelasan Mistian sampai sini saja, dan sekarang Mistian akan berikan tugasnya sudah ada di GC, kalian boleh buka dan kalian boleh mengerjakannya di sisa waktu ini karena waktunya masih lumayan banyak ya. Kalian kerjakan, waktunya sampai pukul 14.30, kalian manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Nanti untuk next time semoga kita bisa bertemu dalam Meet, dan kalian boleh bertanya kalau ada sesuatu yang mungkin kurang jelas dari tugas yang Mistian berikan. Oke, untuk pengerjaan tugasnya kalian bisa menuliskan jawabannya di buku tulis fisika kalian, kemudian kalian foto dan kalian kirimkan ke dalam GC kalian ya. Oke, sampai sini aja. Sebelumnya kita mau doa penutup dulu yuk. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, mengucap syukur untuk pembelajaran yang sudah kami lakukan, buat penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan atas kami. Kalau sebentar lagi Tuhan kami akan melanjutkan dengan mengerjakan tugas yang Mistian, berikan kami hikmat pengertian Tuhan sehingga kami boleh mengerjakan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, terima kasih anak-anak, Tuhan memberkati kalian semua, God bless you, dadah.